Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwas sekalian, jemaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab berlembah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Hadis yang kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah hadis nomor 271 dari kitab atau nomor 7 dari bab yang sedang kita bahas. Hadisnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, makanan resepsi, di mana orang yang mau datang membutuhkan makanan, maksudnya ya, yumna, dilarang. Jadi orang yang membutuhkan makanan dilarang, artinya tidak diundang. Wa yud'a ilaiha man ya'ba, sementara orang yang tidak membutuhkan makanan tersebut ya, diundangnya. Dalam riwayat yang lain Bukhari dan Muslim dikatakan yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Jadi walimah di mana di dalamnya orang-orang fakir tidak diundang, sementara orang-orang kaya diundang. Wa man lam yujibid da'wah, barang siapa yang tidak menghadiri ad-da'wah, undangan, faqad 'asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Saya kira hadis ini jelas ya, nggak harus diterangkan lagi. Nah, hanya menegaskan di sini bahwa perhatian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Ini disindir di sini dalam hadis yang berkaitan dengan walimah. Walimah itu jamuan makan, ya. Yang dimaksudkan di sini walimah di sini seperti penjelasan Imam Bukhari adalah walimah al-arus, walimah pernikahan, bukan walimah yang lain. Karena di akhiri hadis ini ya, orang yang tidak menghadirinya telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Karena walimah itu banyak ya, apalagi di Indonesia. Ganti rumah ada walimahnya ya. Ganti apalagi ya, semua berwalimah ya. Safar ada walimah. Apalagi kalau khitan di Arab juga ada lah. Kalau khitannya banyaklah walimah. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah walimah pernikahan. Karena sifatnya sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Karena walimah ini sebagai bentuk dari pelaksanaan perintah Rasulullah a'linu an-nikah. Jadi kalau kalian menikah itu harus diumumkan. Jadi jangan sampai menikah pagi orang kaget, kok Pak Doni sudah bonceng siapa gitu kan di belakangnya. Nah, saya sempat juga tuh. Kapan? Mungkin 2 tahun 3 tahun. Ada si Fulan bonceng, kapan nikahnya gitu kan. Karena gak ada undangannya, ternyata memang sudah nikah. Mungkin undangannya gak sampai ke saya atau memang gak ada undangan. Nah, penting walimah ini karena sebagai apa? Mengumumkan bahwa si Fulan telah sah menjadi suami istri. Jangan sampai suatu saat orang melihat berduaan, ya dicurigai. Nah, dikatakan di sini kalau kita mau
mengundang dalam walimah tersebut, diperhatikan orang-orang yang orang-orang yang lebih butuh. Karena kebiasaan kita di kampung, di mana saja, biasa ketika mendata yang mau diundang itu ya orang-orang penting, orang-orang yang ya gitu kan. Sementara tetangga yang dekat terkadang luput, tidak dapat undangan, bahkan cukup di masjid saja gitu kan. Pada para tetangga, silakan hadir ke rumah saya. Nah, itu undangannya umum. Sementara yang undangannya sifatnya umum, hadirnya pun bisa diwakili ya. Karena undangan yang wajib itu adalah undangan yang khusus disebutkan namanya, fulan hadir. Kalau diumumkan secara umum ya tidak ada kewajiban secara khusus. Ya. Maka perhatikanlah tetangga kita yang dekat. Karena yang disebut tetangga riwayat Aisyah itu ya haddul jiwar arba'una baitan min kulli janib. Yang disebut tetangga itu 40 kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke mana? Ke belakang. Itu yang secara umum. Nah, tapi kalaupun kita bisa ya al-aqrab, tidak bisa semuanya, minimal yang paling dekat dengan kita. Ya. Bahkan ada riwayat yang lain dikatakan tetangga itu man shalla ma'ana shalat as-subhi fil masjid jamaah. Yang disebut tetangga itu adalah orang yang ikut serta bersama kita sholat subuh berjamaah, itu sudah dikatakan apa? Tetangga. Nah, sehingga makanan yang kita siapkan benar-benar penuh keberkahan, bukan termasuk makanan yang buruk, yang tercela, karena kita hanya mementingkan orang-orang yang dianggap cukup, padahal mereka mungkin ya, hadirnya pun bukan ingin makanannya. Ya. Maka terindikasi yang semacam itu kenapa dikatakan syarr? Karena di sana ada sum'ah, ada riya, ada tujuan-tujuan duniawi lain, bukan tujuannya untuk mengundang orang lain memberikan makan. Nah, ya. Padahal seharusnya walimah itu salah satunya fungsinya adalah memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan ya kalau antum dulu walimahnya gak ngundang tetangga ya, bisa bertobat dengan mengganti walimah baru ya, dan mengundang orang-orang tetangga dan orang-orang yang